Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Indah Helena Apriani di channel yang akan selalu memberikan Anda update informasi ekonomi terkini. Di mana lagi kalau bukan di ENR Project Review. Buat Anda yang baru melihat video dari channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe serta tombol loncengnya ya. Tonton video ini sampai habis supaya Anda mendapatkan informasi yang menyeluruh. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Check this out. Setelah di video sebelumnya, kita membahas mengenai cara dan prosedur pengajuan KUR BRI akhir tahun 2022. Nah, di video kali ini kita akan membahas beberapa hal yang menyebabkan pengajuan KUR BRI akhir tahun 2022 ditolak oleh bank. Jadi, bagi kalian yang belum menonton video sebelumnya, tonton dulu ya supaya lebih mudah untuk memahami video kali ini. Yang pertama yaitu persyaratan dokumen yang tidak lengkap dan tidak sesuai. Nah, permasalahan yang sering muncul mengenai persyaratan dokumen adalah nasabah dengan pengajuan KUR di atas 50 juta. Nasabah ini seringkali belum memiliki NPWP atau sudah memiliki NPWP namun tidak aktif. Karena nasabah tersebut tidak melakukan pelaporan pajak tiap tahunnya. Jika keadaan ini terjadi, maka pihak bank tidak bisa memproses pengajuan dari nasabah tersebut atau menunda proses sebelum nasabah mengaktifkan kembali NPWP yang tidak aktif tersebut ke kantor pajak. Hal ini terjadi karena sistem pengajuan kredit mantri BRI akan menolak jika NPWP tidak sesuai atau tidak aktif. Hal selanjutnya yang biasanya menyebabkan pengajuan KUR ditolak adalah dokumen KTP dan kartu keluarga berstatus kawin tetapi tidak ada tertera nama pasangan pada kartu keluarga. Hal ini terjadi biasanya karena yang bersangkutan sudah bercerai akan tetapi belum resmi dan belum ada akte cerai dari pengadilan agama. Atau yang bersangkutan sudah menikah siri tetapi belum resmi secara negara sehingga status pada KTP dan KK-nya kawin akan tetapi tidak tertera nama pasangan suami atau istri pada kartu keluarga. Hal ini akan menyebabkan pengajuan teman-teman ditolak atau tertunda sampai dokumennya sesuai. Ada juga permasalahan mengenai alamat usaha berbeda dengan alamat domisili atau tempat tinggal. Nah, untuk permasalahan ini, pengajuan bisa dilakukan di BRI sesuai dengan alamat KTP dan domisili tempat tinggal teman-teman. Akan tetapi, mantri wajib melakukan survei tempat usaha atau lokasi usaha yang ditentukan oleh nasabah. Pertanyaannya, mantri mau atau tidak jika harus survei tempat usaha namun tempat usahanya jauh di luar kota? Yang kedua yaitu BI checking dan SIKP. Hal berikutnya yang akan menyebabkan pengajuan KUR BRI akhir tahun 2022 ini ditolak adalah BI checking dan SIKP. Seperti yang telah kita ketahui, syarat KUR adalah tidak sedang memiliki atau menikmati kredit modal kerja atau investasi di bank atau lembaga lain. Kecuali KKB, KPR, kartu kredit, kredit resi gudang, kredit pensiunan, pinjaman online, dan pay letter dengan catatan kolektabilitasnya wajib lancar. Jika kita memiliki pinjaman yang sifatnya modal kerja atau investasi usaha, maka kredit tersebut harus dilunasi terlebih dahulu. Dan nantinya pengajuan dilampiri dengan surat keterangan lunas. Karena jika tidak dilunasi, maka pengajuan kita akan ditolak atau tertunda sampai kredit modal kerja atau investasi di bank lain tersebut dilunasi terlebih dahulu. Selain itu, jika kredit konsumsi di bank lain atau lembaga lain seperti leasing,
KPR, atau pinjol terdapat kolektabilitas yang kurang lancar seperti dalam perhatian khusus atau bahkan macet, terlepas kejadian tersebut mau seperti apapun alasannya akan menyebabkan pengajuan KUR ditolak atau tertunda sampai kredit tersebut dilunasi. Kemudian untuk SIKP, Sistem Informasi Kredit Program, yang merupakan sistem kontrol pihak ketiga yaitu OJK guna mengontrol dan membatasi penerimaan subsidi kredit KUR dari pemerintah. Jika kalian memiliki angsuran KUR di bank lain atau angsuran KUR di Pegadaian Syariah atau angsuran PNM, maka sistem SIKP akan menolak pengajuan kredit atas nama teman-teman karena terbaca oleh SIKP. Jadi untuk penerimaan subsidi kredit perbankan kita tidak diperkenankan untuk pindah-pindah bank ya. Sistem SIKP juga akan membatasi penerimaan kredit subsidi pemerintah atau KUR yaitu total sebesar 100 juta untuk nasabah yang pertama kali akad KUR di bawah tahun 2019 dan total 200 juta untuk nasabah yang pertama kali akad KUR di atas tahun 2020. Nah, jika total akumulasi penerimaan KUR atau kredit subsidi sudah melampaui batas, maka pengajuan KUR akan ditolak dan dialihkan ke kredit non-subsidi. Yang ketiga yaitu kuota KUR Mantri BRI. Nah, untuk selanjutnya ini faktor internal ya, yaitu kuota KUR Mantri yang sudah habis. Jika kuota KUR Mantri wilayah desa teman-teman pada triwulan 4 ini sudah habis tersalurkan, maka pengajuan KUR teman-teman akan ditolak atau ditunda sampai kuota KUR kembali diberikan kepada mantri tersebut. Alternatifnya yaitu jika memang teman-teman sangat butuh pinjaman adalah beralih ke kredit Kupedes. Yang keempat yaitu penggunaan kredit yang tidak sesuai. Jika mantri mengetahui bahwa penggunaan kredit tidak sesuai dengan peruntukan yang seharusnya seperti pinjaman digunakan atau berencana dipindah tangankan sebagian atau seluruhnya kepada orang lain, atau pinjaman digunakan untuk hal-hal seperti investasi bodong, judi online, usaha ilegal atau investasi lain yang tidak berpengaruh terhadap perkembangan usaha, maka pihak bank berhak menolak pengajuan calon nasabah. Semua itu akan terlihat pada pengajuan nasabah yang biasanya tidak sesuai profil. Contohnya, usaha nasabah dianalisis oleh mantri, RPC atau kemampuan bayarnya hanya 1 juta, akan tetapi pengajuan kreditnya sampai 100 juta dengan jangka waktu misalkan 3 tahun. Maka RPC nasabah tidak akan mampu menutupi kewajiban setoran. Maka pemikiran mantri akan menjurus pada pengajuan kredit yang digunakan oleh pihak lain, baik sebagian atau seluruhnya, sehingga mantri akan berhak menolak pengajuan tersebut. Yang kelima yaitu tidak mau mengikuti aturan baru pencairan kredit. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya mengenai peraturan terbaru pencairan kredit akhir tahun 2022 yang dikeluarkan oleh kantor pusat BRI, yaitu pengambilan uang pencairan hanya bisa dilakukan setelah H+5 dari penandatanganan surat pengakuan hutang sebesar 60% atau 50% atau 40%. Sisanya bisa diambil H+1 bulan setelah penandatanganan surat pengakuan hutang. Serta akan ada saldo yang diblokir sebesar 1 atau 2 kali angsuran. Jika nasabah atau calon nasabah tidak setuju dengan hal tersebut, maka mantri berhak untuk menolak pengajuan nasabah karena hal tersebut sudah menjadi aturan dari kantor pusat atau kantor wilayah BRI. Saran saya yang baru nonton video kita untuk terlebih dahulu menonton video kita sebelumnya supaya teman-teman lebih memahami penjelasan dari kita. Oke, mungkin itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat ya guys. Setelah teman-teman nonton video ini sampai habis, jika masih ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini,
share ke teman-teman Anda. Sekali lagi, subscribe bagi yang belum. As always, tetap semangat mencari rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.